Kehadiran Yesus memberikan 3 kekuatan di tengah badai. Maka kekuatan yang pertama, Yesus mengatakan kepada mereka supaya mereka tidak menjadi buta. Bahwa kehadiran Yesus mau mencelikan mata iman mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka dan membuat mereka tidak dapat melihat Yesus. Ini mengarah pada kebutaan rohani yang pasti akan berdampak pada jasmani. Dalam perjumpaan dengan Yesus, mereka benar-benar sedang terfokus pada kesedihan yang mendalam tersebut. Dan untuk itu kehadiran Yesus hendak menguatkan mereka di tengah badai dengan mencelikan mata iman mereka. Lalu kekuatan di tengah badai yang kedua dalam ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kekuatan yang ketiga di tengah badai, Yesus mau berkata, jangan menjadi bodoh. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kehadiran Yesus mau menolong mereka untuk menyadarkan mereka dan membuat mereka kembali mengingat firman Tuhan dan kembali menjadi percaya. Bodoh di sini diartikan suatu keadaan yang membiarkan diri tenggelam dan dikuasai oleh kesedihan, yang membuat mereka kehilangan iman kepada Yesus. Dan kekuatan yang ketiga, teruslah meneladani Kristus untuk mengasihi sesama. Maka di tengah badai hidup ini, firman Tuhan juga mau menyapa saya dan saudara, menguatkan iman kita supaya kita tidak menjadi buta, supaya kita tidak menjadi bodoh, dan supaya kita tetap meneladani Kristus untuk mengasihi sesama. Sebab itulah 3 kekuatan yang Yesus berikan di tengah badai yang dialami para murid, yang juga menjadi kekuatan yang Yesus mau berikan bagi saya dan saudara di tengah badai pergumulan kita. Bahwa badai juga akan sangat mempengaruhi situasi kondisi mental kita masing-masing, yang akan menghentar kita pada berbagai tindakan yang menjadi respon kita terhadap badai. Namun saat ini Yesus menyapa kita dengan firman-Nya supaya kita tidak menjadi buta dan bodoh. Buta iman karena hanya berfokus pada badai hidup yang besar. Bodoh karena kehilangan pengharapan. Kebutaan yang menghalangi kita untuk dapat melihat kasih dan kuasa Allah yang tak terbatas itu, bahkan jauh lebih besar dari badai hidup yang kita alami. Karena jika demikian adanya, itu merupakan persoalan besar yang justru akan menambah kekuatan badai dalam hidup kita. Menjadi sedih, khawatir, gentar, itu pasti saudara, karena kemanusiaan kita. Tapi hari ini firman Tuhan hadir, menyapa dan memberikan kekuatan untuk bertahan di tengah badai hingga akhirnya berkemenangan. Dan yang terakhir, Yesus kembali menguatkan kita untuk tetap meneladaninya. Tidak hanya terfokus pada diri pribadi, keluarga atau kelompok, tapi lebih dari itu, kita juga harus melihat sesama kita yang mungkin saja atau dapat saja jauh lebih menderita dari kehidupan kita saat ini. Tapi saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan mau kita benar-benar menjadi gereja yang tidak hanya menonton penderitaan yang terjadi, tapi menjadi gereja yang memberi diri secara konkret di tengah penderitaan dan pergumulan global ini. Jangan menjadi buta, bahkan bodoh, seperti kata Yesus. Tetaplah menjadi percaya dan berpengharapan pada kasih dan kuasa-Nya. Dan teruslah meneladani Yesus dalam kasih kepada sesama.